tak dapat ditembus oleh syaitan. Oleh sebab itu, kaum muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, mengapa tema ikhlas dan menghadirkan niat ini diletakkan di awal pembahasan? Mengapa tidak diletakkan pada salat yang pertama? Mengapa yang dibahas bukan syahadat yang pertama? Mengapa yang dibahas bukan haji pada pembahasan pertama, tapi yang diletakkan adalah di awal pembahasan kitab ini, dimuat, disusun berdasarkan bab yang pertama, ikhlas dan menghadirkan niat. Karena segala sesuatu amal yang kita lakukan itu dinilai dari niatnya, dan niat itu adalah awal perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan tanpa niat yang benar, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadis pertama yang beliau buat adalah yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah, yang kita kenal dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang didengar langsung oleh Umar. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat. Ucapan ini keluar dari mulut Nabi, kronologisnya adalah ketika akan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan panjang, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan usaha yang telah dikerjakan puluhan tahun, bahkan sebagian besar hidup mereka. Kita tahu ada seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat dari kalangan muhajirin. Dia tinggalkan semua usahanya, dia tinggalkan keluarganya, hanya ingin mengikut Nabi SAW. Apa yang mereka inginkan? Boleh jadi terlintas motivasi keduniawian dalam hati, boleh jadi akan datang sesuatu yang menggembirakan dalam hati, karena kita tahu orang-orang Madinah itu adalah para petani, kemudian masyarakat Makkah adalah pedagang. Ketika mereka berdagang di negeri kampungnya orang petani, tentulah akan sedikit saingan, maka terlintas keduniawian. Hijrah bersama Rasulullah tidak difahami sebagai hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diwanti-wanti oleh Nabi, diperingatkan di awal perjalanan itu. Sebelum berjalan, yang pertama dipesankan Nabi adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan keduniawian, awi mura'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi perempuan-perempuan Ansar yang ada di Madinah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang ia niatkan. Itu yang dipesankan Nabi SAW pertama kali. Oleh sebab itu, bahwa itu yang disampaikan Nabi menunjukkan betapa pentingnya kemurnian niat. Dihadirkan niat dalam setiap amal perbuatan kita. Semua manusia yang memiliki aktivitas hidup di atas permukaan bumi ini melakukan aktivitas, baik yang dilakukan oleh lidah, dilakukan oleh anggota tubuh yang lain, mata, telinga, tangan, dan kaki. Lalu apa perbedaan antara perbuatan aktivitas orang beriman dengan tidak beriman? Letaknya adalah pada niatnya. Kalau kita lihat zahirnya, boleh jadi orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, dia akan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat menurut kacamata kita, yang lebih banyak manfaatnya dirasakan oleh orang lain daripada kita, tapi itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak perbedaannya? Letaknya adalah pada niat awal orang yang melakukannya. Boleh jadi dia niatkan hanya ingin mendapatkan keduniawian, boleh jadi ingin melakukan itu hanya ingin memperoleh popularitas, melakukan segala sesuatu ingin mendapatkan pujian, sanjungan. Akan tetapi orang beriman, dia lakukan itu menghadirkan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa efek dari niat yang baik tersebut? Maka akan ada dampaknya pada orang yang melakukannya. Seorang yang kaya, lalu dia merasa bahwa hasil kekayaannya itu hasil jerih payah yang dia lakukan, tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya, maka ketika dia berhasil, dia akan menganggap itulah segalanya. Itulah yang diungkapkan oleh Qarun. Utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapatkan karena ilmu yang ada pada diriku, karena kerja kerasku, karena etos kerjaku, karena semua dibangkitkan dari dirinya. Ketika berhasil, dia akan menjadi angkuh dan sombong, karena niat awalnya adalah karena dirinya. Tapi ketika dia gagal,
maka dia akan stres, akan depresi,